Presiden jangan segan tembak pesawat Malaysia pelanggar batas. Anggota Komisi 1 DPR El Nino M. Hussein Mohi minta agar Presiden Joko Widodo berikan perintah tembak pesawat Malaysia yang melintas di Indonesia secara ilegal. Baru-baru pesawat negeri jiran terdeteksi menerabas wilayah udara, Presiden mesti bicara dengan PM Malaysia bahwa kalau itu terus terjadi, maka Indonesia tidak segan-segan untuk menembak pesawat pelanggar batas. Kata El Nino saat dihubungi, meskipun Panglima TNI merupakan kepanjangan tangan Presiden, namun tetap saja komando tertinggi ada di tangan Presiden Jokowi. Tapi keputusan untuk misalnya menembak jatuh pesawat adalah keputusan Panglima tertinggi Presiden, Panglima TNI adalah pelaksana di lapangan, ungkapnya. Oleh karenanya politikus Partai Gerindra ini meminta ada keberanian dan ketegasan dari Jokowi. Kasus ini keputusannya ada di otak, hati, dan lidah Presiden, bukan di Panglima TNI. Presiden yang wajib tegas, jangan sampai publik berkesimpulan bahwa Presiden hanya mengaku dan sok-sok tegas di masa kampanye, tapi kenyataannya lembek, keluhnya. Sebelumnya kapal dan pesawat Malaysia kembali melanggar wilayah perairan Ambalat belum lama ini. Diketahui ada 9 pesawat sipil dan militer Malaysia melintasi wilayah udara Ambalat, Kalimantan Timur. Pelanggaran dilakukan berkali-kali. Walau petugas penjaga perbatasan Indonesia sudah memberikan peringatan, Malaysia tidak hanya sering melakukan pelanggaran perbatasan di wilayah laut. Bahkan juga pelanggaran lain seperti di udara sering terjadi, khususnya di perbatasan. Anggota Komisi 1 DPR El Nino M. Hussein Mohi minta agar Presiden Joko Widodo berikan perintah tembak pesawat Malaysia yang melintas di Indonesia secara ilegal. Baru-baru pesawat negeri jiran terdeteksi menerabas wilayah udara, Presiden mesti bicara dengan PM Malaysia bahwa kalau itu terus terjadi, maka Indonesia tidak segan-segan untuk menembak pesawat pelanggar batas. Kata El Nino saat dihubungi, meskipun Panglima TNI merupakan kepanjangan tangan Presiden, namun tetap saja komando tertinggi ada di tangan Presiden Jokowi. Tapi keputusan untuk misalnya menembak jatuh pesawat adalah keputusan Panglima tertinggi Presiden, Panglima TNI adalah pelaksana di lapangan, ungkapnya. Oleh karenanya politikus Partai Gerindra ini meminta ada keberanian dan ketegasan dari Jokowi. Kasus ini keputusannya ada di otak, hati, dan lidah Presiden, bukan di Panglima TNI. Presiden yang wajib tegas, jangan sampai publik berkesimpulan bahwa Presiden hanya mengaku dan sok-sok tegas di masa kampanye, tapi kenyataannya lembek, keluhnya. Sebelumnya kapal dan pesawat Malaysia kembali melanggar wilayah perairan Ambalat belum lama ini. Diketahui ada 9 pesawat sipil dan militer Malaysia melintasi wilayah udara Ambalat, Kalimantan Timur. Pelanggaran dilakukan berkali-kali. Walau petugas penjaga perbatasan Indonesia sudah memberikan peringatan, Malaysia tidak hanya sering melakukan pelanggaran perbatasan di wilayah laut. Bahkan juga pelanggaran lain seperti di udara sering terjadi, khususnya di perbatasan. Sudah 10 kali pesawat Malaysia melanggar perbatasan dengan menerobos wilayah Ambalat di Kalimantan. Kapal-kapal Malaysia juga masih berulang kali melanggar batas di lautan. Untuk mengasah kemampuan dan keterampilan prajurit, Komando Pertahanan Udara Nasional menggelar operasi latihan dengan puncaknya berada di Tarakan. Ada berbagai unsur yang dilibatkan, termasuk dari TNI AD dan TNI AL. Jadi ini latihan puncak Kohanudnas dengan Sandi Perkasa. B-15, kita gelar 4 pesawat Sukhoi dari Makassar di Tarakan. Kita skenariokan, ada pesawat masuk ke wilayah kita, ungkap Komandan Lanut Tarakan, Letkol PNB Tiopan, Hutapea saat berbincang. Menurut Tio, latihan digelar hari ini dan besok dan melibatkan beberapa unsur pesawat yakni 4 Sukhoi dan Skadron 11 Lanut Sultan Hasanuddin. Makassar, yang dibawa ke Tarakan 3 pesawat Hawk di Lanut Tarakan dan juga 1 pesawat Boeing. Latihan dipusatkan di Tarakan. Kohanudnas memonitor kemampuan dari Kosek 2 Makassar. Satuan radar di bawahnya kita gunakan radar Tarakan, radar Balikpapan, dan radar Gorontalo, ucap Tio. Selain itu, latihan juga melibatkan kapal perang KRI di Laut Ambalat dan rudal milik TNI AD di Bontang. Kaltim untuk hari pertama, latihan berlangsung lancar. Kita skenariokan ada pesawat masuk lewat utara. Begitu masuk dihalau oleh Sukhoi, itu pesawat Boeing yang dianggap musuh. Kata Tio, besok skenario untuk menghancurkan 3 sekaligus pesawat Boeing yang diskenariokan masuk lewat Ambalat. Disuruh pergi nggak mau, apa mau kita tembak atau force down di Lanut Tarakan. Radar akan dilihat gimana skenarionya, sambungnya. Latihan juga melibatkan 1 regu SAR Paskas, di mana prajurit akan melakukan operasi latihan untuk menghadapi pesawat musuh yang sudah di force down.
Kemudian latihan juga membuat skenario bagaimana menembak kapal ilegal yang memasuki wilayah Laut Ambalat. Di bawah akan dilihat gimana pasukan akan menerima pesawat yang di force down. Sampai pilot diambil, Sukhoi diskenariokan menghancurkan kapal di Ambalat pakai KRI. Pesawat Hawk dari Balikpapan diskenariokan penyusup dan diancam akan ditembak dengan rudal dari bawah. Terang Tio. Latihan ini termasuk pergerakan Sukhoi di Tarakan, kata Tio, merupakan jawaban atas terjadinya pelanggaran wilayah di perbatasan oleh Malaysia. Dan IAU ingin menunjukkan kekuatannya. Untuk menjaga Ambalat, itu kita kondisikan untuk menunjukkan kita di Kalimantan sudah siap. Ini untuk menjawab yang kemarin 10 pesawat menerobos masuk. Intinya ingin menunjukkan TNI AU hadir di Ambalat, tutupnya. Wakil Ketua Komisi 1 Haryono Isman menyebut Malaysia masih mengintip peluang untuk mengambil blok Ambalat dari Indonesia. Jika Malaysia ngotot, Indonesia harus siap berperang. Malaysia masih berusaha mengambil Ambalat dari kita. Menurut saya, kalau memang mereka mau begitu terus, saya mendukung Indonesia untuk perang dengan Malaysia, kata Haryono di gedung DPR Senayan, Jakarta. Menurut Haryono, hingga saat ini Malaysia masih berusaha merebut Ambalat dari Indonesia. Hal itu terlihat dari aktivitas Angkatan Malaysia yang terus mengintimidasi blok Ambalat. Mereka masih menyerang Ambalat, cukup Sipa dan Ligitan. Indonesia harus siap menghadapi Malaysia, paparnya. Oleh karena itu, Haryono menjelaskan Indonesia harus terus melakukan upgrade alutsista. Maka dari itu kita mendukung modernisasi senjata, pungkasnya. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Ade Supendi menuturkan, institusinya terus menggelar operasi pengamanan perairan Ambalat di utara Kalimantan. Ade berkata, saat ini TNI AL telah menyiagakan 3 kapal perang di wilayah yang pernah menjadi sumber konflik antara Indonesia dan Malaysia tersebut. Unsur TNI AL selalu melakukan operasi pengamanan Ambalat, yang sekarang standby itu ada 3 KRI, ujar Ade di Markas Besar TNI AL. Operasi pengamanan Ambalat kali ini langsung dikomandoi Panglima TNI Jenderal Muldoko. Penggunaan alutsista pada kapal-kapal maupun pesawat TNI Angkatan Udara padapun bergantung pada perintah langsung dari Panglima TNI. Saya sebagai KSAL hanya menyiapkan kebutuhan tersebut. Apabila pada situasi tertentu dibutuhkan tindakan tertentu, itu tergantung Panglima TNI.